Oh, sorry. Yang Howard sama Seth ini gambarnya nggak saya masukkan PPT. Di halaman 840 ya. Terus selanjutnya baru model Angel, Blackwell sama Miniard. Nah, itu di halaman 8.43 itu ada input, information processing, decision process, sama variable influencing decision process. Sebenarnya intinya hampir sama semua ya. Jadi proses kita dalam mengambil keputusan, terus apa yang mempengaruhi, terus inputannya apa ya, input pasti dari marketer tadi. Jadi informasi tentang produk itu inputnya. Terus information processing di sini itu kayak gimana kita me, memahami suatu produk, terus atensi kita, terus sikap kita apakah menerima atau enggak, seperti itu. Jadi kita memproses info yang masuk ke dalam diri kita, terus baru ke decision prosesnya ya tadi ada yang 5 itu, need recognition, search information, terus alternative evaluation, purchase sama post purchase itu tadi. Nah, variabel yang mempengaruhi itu ya eksternal tadi, culture, personality, family, apa seperti itu. Hampir sama sebenarnya. Oke, itu kalau model dari Angle, Blackwell sama Miniard. Terus habis itu ada lagi ini model-model proses pembelian adopsi. Nah, ini dari Shipman sama Kanuk. Itu diffusion of innovation, itu kerangka untuk mengetahui lebih dalam penerimaan konsumen atas suatu produk baru. Jadi ini yang produk baru ya, yang digambarkan dalam area riset tertentu. Jadi yang proses yang dilakukan itu ada diffusion proses sama adoption proses. Kalau diffusion proses itu lebih luas cakupannya. Kenapa kok produk baru tersebut dikonsumsi? Tapi kalau adoption proses itu lebih mikro. Jadi tingkat penerimaan konsumen itu seperti apa? Jadi kalau yang diffusion tadi lebih makro ya, menggambarkan kenapa sih kok produk ini bisa dikonsumsi sama konsumen, itu diffusion. Tapi kalau adoption itu lebih spesifik, jadi tingkat penerimaan kita bisa menerima suatu produk baru tersebut atau tidak. Itu adoption proses ya. Jadi ada dua, ini model Shipman sama Kanuk ya. Jadi diffusion of innovation, jadi proses produk baru. Nah, kalau dari proses difusi itu ada 4, yaitu innovation, jadi penggambaran tadi kan, penggambaran kenapa kok produk baru itu bisa dikonsumsi sama konsumen. Jadi inovasi, dari sisi inovasinya itu mungkin inovasi produk atau inovasi apa, pokoknya intinya inovasi dari produk itu seperti apa. Terus channel of communication, jadi gimana cara menginformasikan produk baru ini ke konsumen. Sama ada social system. Kalau social system itu lingkungan fisik, sosial, dan budaya, di mana produk baru tersebut diperkenalkan. Sama time, itu ada 3, purchase time, yaitu jumlah waktu yang berlangsung antara kesadaran pertama dari konsumen itu tahu ada produk baru hingga konsumen itu membeli atau menolak untuk membeli. Itu purchase time. Kalau adapter categories itu yang sudah tadi kita bahas, yang innovators, terus early adopters, early maturity yang di product life cycle tadi loh. Sama rate of adoption, itu seberapa lama waktu yang dibutuhkan bagi suatu produk baru untuk dikonsumsi atau dibeli atau diterima sama konsumen. Oke. Jadi itu di diffusion proses ya. Terus kalau dari adoption proses, jadi kan yang dari mikro
apakah konsumen itu bisa menerima produk baru tersebut atau tidak, itu ada 5 tahap juga. Ada tahap awareness, jadi aware, konsumen itu tahu ada produk baru tersebut. Terus kalau interest itu ketertarikan terhadap produk baru tersebut. Jadi kan setelah tahu apakah dia tertarik atau enggak sama produk baru tersebut. Terus tahap evaluation, jadi dievaluasi apakah karena tertarik, dievaluasi apakah itu bisa memenuhi kebutuhan kita atau enggak. Terus tahap trial, yaitu tahap percobaan, dicoba produk baru tersebut, terus habis itu bakalan dibeli. Jadi setelah trial itu mau dibeli atau ditolak untuk membeli. Tahap adoption atau rejection, seperti itu. Itu untuk tahap adoption ya, proses adoption proses mengadopsi. Nah, ini gambarnya bisa dilihat di halaman 8.51. Itu dari model Sifman-Kanook. Terus habis itu ada model tradisional proses adopsi pembelian Paul Peter. Jadi ini merupakan rangkaian dari kognitif konsumen yang diikuti oleh perilakunya. Jadi lebih ke kognitif kan berarti lebih ke pemikiran konsumen, yaitu Paul Peter berarti ke kognitif. Iya, sama ini ada di halaman 8.52 itu awareness, comprehension, conviction, action, knowledge, interest, attention. Pokoknya intinya prosesnya dari pikiran kita dulu, dari kesadaran kita, atensi kita, ketertarikan kita, sampai akhirnya kita mau beli atau enggak. Hampir sama, cuman lebih menekankan pada kognitif itu untuk Paul Peter. Terus kalau Henry Asel itu proses difusi dibangun tidak hanya dari early adopters, tapi juga siapa saja yang menyebarkan kepada orang lain atau memberikan informasi. Jadi misalnya ada yang early adopters, jadi kan orang-orang awal beli pada saat mulai tahap introduction akhir sampai tahap pertumbuhan ya. Nah, dari situ juga orang-orang yang menyebarkan ke orang lain itu proses difusinya atau proses penyebarannya itu timbul dari situ. Jadi dari word of mouth, bisa dari orang-orang yang sudah menggunakan. Nah, jadi seperti ini gambarnya. Jika ini yang sudah menggunakan, misalnya pertama grup 1 itu dia menginformasikan ke grup 2 seperti itu. Jadi siapa aja. Jadi penyebarannya itu prosesnya di situ. Difusi itu proses penyebaran ya. Terus ini ya sama sih, dari awareness, knowledge, evaluation, trial. Jadi intinya dari kesadaran kita atau keawarean kita bahwa ada produk baru, terus pengetahuan kita tentang produk tersebut, terus ketertarikan, evaluasi, percobaan, sampai akhirnya kita mau membeli atau enggak. Terus dari evaluasi situ, seperti itu. Itu model dari Henry Asel. Terus hampir sama ya sebenarnya intinya. Cuman kan penekanannya di mana itu yang beda-beda dari setiap model. Kayak misalnya Paul Peter tadi penekanan pada kognitifnya. Terus kalau ini Henry Asel itu lebih ke early adopters tadi. Dia yang menyebarkan prosesnya. Jadi disebarkan infonya tentang produk baru tersebut. Gitu. Nah, kalau ini ada lagi model dari Neil Quester. Jadi proses difusi merupakan saat dimana nggak kelihatan sebentar. Saat di mana inovasi menyebar melalui pasar. Dia melalui